Oke, baiklah. Nah pemirsa, bagaimana casing handphone Gliry? Bagus, cantik, dan unik kan? Nah ini membuktikan bahwa produk-produk UMKM yang ada di Kalimantan Barat dan juga para pengrajinnya ternyata sudah memiliki ide-ide yang sangat inovatif, beragam, dan tentunya banyak sekali ide-ide yang bisa dimunculkan. Nah salah satunya adalah casing handphone yang saat ini Gliry pegang, di mana casing handphone ini di sini sudah memiliki sentuhan-sentuhan dari ciri khas Kalimantan Barat. Nah bukan hanya produk ini aja, tapi berbagai macam produk juga bisa dihasilkan oleh salah seorang pelaku UMKM yang saat ini akan segera kita tuju. Nah penasaran buat pemirsa yang ada di rumah? Langsung saja Gliry akan mengajak Anda semuanya untuk kita bersama-sama menuju ke salah seorang pengrajin kita yang ada di Kota Pontianak. Jadi tetap bersama Gliry di Kita Hebat. Nah pemirsa, saat ini Gliry sudah bersama dengan Kak Indah, di mana ini beliau merupakan salah seorang pengrajin bahan dasar resin ya Kak ya? Resin. Yeah. Nah seperti yang tadi Gliry sudah lihat kan casing handphone Gliry, nah seperti ini. Nah ini beliau yang bikin. Nah langsung saja buat pemirsa yang ada di rumah kita akan ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Kak Indah. Halo Kak Indah. Halo Kak. Bagaimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah ini seperti yang tadi Gliry sudah perlihatkan kepada pemirsa yang ada di rumah, seperti casing HP Gliry ini kan Kak Indah yang bikin nih ceritanya. Nah tapi kalau misalnya Gliry boleh tahu asal muasalnya Kak Indah sendiri nih mulai berkecimpung di dunia kerajinan yang berbahan dasar resin ini seperti apa kalau misalnya boleh tahu? Dimulai waktu tahun 2022. 2022. Oke. Ya biasalah ibu-ibu rumah tangga di rumah bingung, jadi cari kegiatan scrolling Instagram sama Pinterest, ketemulah sama resin. Tertarik, coba belajarnya otodidak, jadi nontonnya di YouTube terus banyak salahnya. Udah lumayan banyak, sekitar 15 kiloan untuk belajar. Terus dicobalah ke beberapa, yang pertama sih ini sih karya pertama. Itu produk pertama yang Kak Indah bikin? Iya belajar pertama ini. Habis itu barulah ke yang lain-lain gitu. Itu asal muasalnya Kak Indah berarti baru beberapa tahun ini ya, 2 tahun ini berarti. Tapi udah sepertinya udah banyak sekali hasil-hasil karya Kak Indah yang Kak Indah bikin ya. Oke, nah untuk prosesnya sendiri ini menurut Kak Indah rumit atau tidak? Misalnya membuat suatu produk itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau beda-beda sih ya. Kalau misalnya case HP itu sekitar 3 harian. Karena HP yang seperti ini? Iya. 3 harian ya? Karena prosesnya ada ngepuring, habis itu top coating, dan waktu pengeringannya cukup lama, sekitar 12 jaman. Itu Kak Indah lakukan sendiri semuanya? Enggak sih, dibantu sama suami. Kalau yang pekerjaan yang lumayan rumit atau lumayan misalnya ngamplas ataupun ngebor, itu suami. Bagian suami yang kerja berat pokoknya suami. Iya benar. Kalau saya yang ngepuringnya. Yang halus-halus, yang kecil bagiannya Kak Indah. Iya. Gitu. Berarti kalau misalnya kayak casing seperti ini 3 harian ya Kak ya? Tapi kalau misalnya Gliry mau pesan lagi, sekitar 3 harian seperti itu baru bisa jadi gitu. Iya, cuma memang ada jenis resin yang lain yang bisa pengerjaannya sekitar 30 menitan langsung jadi. Langsung jadi, itu apa itu contohnya? Ini yang tadi dibuat. Oh yang ini 30 menit, oh iya. Ini 30 menitan, oh beda ya. Iya, ini 30 menitan. 30 menitan, yang ini sekitar 3 harian. Iya 3 harian, karena beda jenis resinnya. Kalau ini pengeringannya menggunakan ini alat UV, sinar UV yang biasa untuk putik. Oke. Nah kalau misalnya untuk bahan-bahannya sendiri nih Kak, sulit tidak untuk mendapatkan bahan baku resin ini sendiri? Kalau untuk resinnya enggak, karena memang di Pontianak udah ada. Cuma kalau untuk yang lain memang susah, harus pesan di Jawa, di luar. Di Pontianak belum ada.
Berarti ini sistemnya PO gitu ya Kak ya? Mm-mm. Sistem PO, kita Iya. pesan keluar pulau Kalimantan, baru nanti habis itu barangnya datang ke sini. Iya. Sekali pesan berapa banyak Kak biasanya? Nggak banyak sih, karena kayak yang gini-gini sih pewarna. Karena kan saya kan belinya tuh bukan langsung sekalian beli gitu. Pas ada dananya beli, kayak nabung gitu kan, ada uang beli gitu, beli bahannya gitu. Berarti sebulan ada berapa kali proses pengiriman bahan ke Kakak? Kakak berapa kali pesan misalnya satu bulan? Sekali sih. Satu kali. Nah, satu kali itu biasanya paling banyak Kakak pesan berapa? Enggak sih, karena dia makainya kan lumayan sedikit, jadi tuh lumayan lama habisnya. Oh gitu. Kayak pewarna kan Oke. belinya botolan besar tuh, dan pakainya kan sedikit. Oke, berarti dalam satu bulan itu nggak pakai sampai Wah, banyak enggak. sekali. Kecuali gitu resin, ya? resin bisa sebulan bisa 3 kali beli. Sebulan bisa 3 kali. Nah, itu berapa banyak Kak? Kalau Itu misalnya sekilo dikumpulkan dalam setengah. sebulan? Sekilo setengah dalam jangka waktu satu bulan. Enggak, pakainya? 1,5 kilo sekali beli. Sekali beli. Jadi 3 kali beli sekitar 4,5 kilo. 4 kilo setengah untuk satu bulan pemakaian ya. Iya. Dan itu pasti dipakai habis. Pernah habis, pernah enggak. Pernah habis, pernah enggak. Oke. Nah, kalau misalnya saya boleh tahu sedikit untuk harga dari bahan bakunya itu kisaran berapa sih Kak kalau kita mau Bahan mendapatkan- bakunya ya? bahan baku. Kalau resinnya sekitar 270-an. ribu. 1,5 kilo. Satu kilonya. Iya. Oke, itu untuk resinnya ya. Belum untuk bahan-bahan yang lain berarti. Belum. Itu bahan-bahannya apa aja selain resin yang dibutuhkan apa-apa lagi? Resin tuh terisi 2 ya, maksudnya ini resinnya, ini hardenernya, karena bercampur, dia harus dicampur. Harus dicampur. Ah. Oke. Terus pewarna sekitar 17-an, satu botol besar. Ini juga belasan sih harganya nih. Cuma kan memang banyak nih, tetek bengek apa sih nyebutnya? Bahan-bahannya. Banyak kayak ini cincin kan, Iya. ini kan kosongannya nih belinya nih. Berarti ini kalau kayak cincin gini nih kosongan cincinnya, habis itu nanti yang matanya diisi, ini dibikin iya. sendiri. Oke. Cantik ya. Iya. Cantik dong. Berarti ini bahan-bahan bakunya nih Kak ya? Iya. Pewarna, resinnya, terus ada ini apa? Pewarna Ini juga, pewarna, ini juga. pigmen pasta, kalau yang ini mica powder. Oke. Nah, kita kan tahu bahwa bahan dasarnya ini sendiri kan merupakan bahan kimia nih Kak. Bikinnya itu kan menggunakan APD. Iya, Untuk benar. minimal penutup hidung lah ya, seperti masker seperti itu. Nah, itu ada nggak sih dampak kesehatan kalau misalnya kita tidak menggunakan alat-alat perlindungan diri pada saat kita mengerjakan ini, ada tidak Kak? Atau memang karena Kakak pengen aja pakai supaya nggak kemana-mana Enggak. gitu? Itu emang pasti ada efeknya. Ada efeknya. Oke. Karena memang ini bahan kimia, pasti harus pakai sarung tangan, terus harus pakai masker, kain itu masker besar, emang untuk khusus bahan kimia. Cuma memang bisa menggunakan masker biasa, tapi ruangannya harus terbuka. Supaya udaranya bisa Iya keluar. benar, karena kan waktu dia pengeringan tuh uapnya naik tuh, dan pasti bakalan kecium ke hidung kan. Walaupun efeknya enggak sekarang, bisa nanti ke depannya, gitu, bisa lari ke pernapasan, makanya harus safety lah. Seram juga ya kalau misalnya nggak safety ya Kak ya. Memang Iya. harus betul-betul safety dalam pengerjaan ini ya. Walaupun kita lihat kecil-kecil, Iya, barangnya benar. lucu-lucu, tapi ternyata di balik pembuatannya itu sendiri kita mengorbankan Iya, kesehatan benar. jika tidak dilakukan dengan benar seperti Kalau itu ya. saran saya sih, kalau misalnya untuk ibu-ibu yang sedang program hamil, jangan dulu deh. Jangan dulu melakukan ini, Iya, benar. memproduksi ini. Iya. Oke, seperti itu. Nah, buat pemirsa jadi tahu kan bahwa sebenarnya membuat ini semua membutuhkan jiwa raga yang kuat, yang tangguh, karena banyak sekali hal-hal di luar ternyata tidak kita ketahui seperti pengaruhnya terhadap kesehatan seperti itu. Oke, nah kendalanya Kakak sendiri, Kak Indah nih dalam pengerjaan-pengerjaan ini, ada nggak kendalanya? Entah itu dari mendapatkan bahan baku, atau mungkin pada saat pengerjaan ada yang salah harus diulang, atau apa aja kendala-kendalanya? Kendalanya yaitu yang pastinya bahan bakunya, yang kayak harus di supplier di luar, nggak ada di Pontianak. Terus udah banyak resin yang terbuang karena memang saya belajar. kan belajarnya otodidak nih Kak. Jadi belajar dari pengalaman, salah benarkan lagi gitu kan. Udah lumayan banyak, sekitar 15 kiloan habis untuk belajar. Terus apa lagi ya? Kemarin ya ada ke kesehatan saya juga sama suami.
Kebetulan kemarin ada pesanan 300 cincin dari toko aksesoris, yang cincin yang ini. Dan dia kan menggunakan sinar UV tuh. Karena memang saya nih nggak tahu kali ya, masih inilah minim ilmu. Jadi nggak pakai kacamata buatnya. Jadi setelah pengerjaan menggunakan UV, mata berdua merah. Pada saat pengerjaan itu? Selesai pengerjaan langsung merah. Karena memang kejar target kan, pesanan 300 dikerjakan dalam waktu 2 minggu berdua. Jadi memang dipaksakan sinarnya tuh yang full lah kita ngerjakannya. Ya udah langsung sakit mata dua-duanya. Wah, ini pengalaman yang sangat luar biasa ya. Karena minimnya ilmu tuh inilah jadi pengalaman, jadi pembelajaran untuk saya sama suami. Lama sembuhnya waktu itu Kak? Sekitar 3 harian. 3 harian tapi ya. Jadi tapi berobat habis itu? Enggak sih, kata dokternya memang cuma kering, terlalu kering dan terlalu kena sinar UV itu. Tapi Jadi tidak masalah, tidak ada masalah yang berarti terlalu besar seperti itu ya. Alhamdulillahnya di situ kayak jadi masih bisa berkarya lagi. Iya benar, ya. tapi jadi pengalaman dan pembelajaran ya. Iya. Ini banyak sekali produk-produk yang ada di sini ya kan, bukan hanya casing HP, tapi tadi juga ada pemesanan-pemesanan kayak cincin. Ini boleh saya lihat Kak cincinnya? Boleh dong. Tapi ini ada macam-macam ya, ada yang pakai mata, ada yang memang semuanya ini full resin. Iya, itu di dalamnya bunga kering. Bunga asli. Bunga asli. Oh, jadi kalau misalnya bahan yang di dalam itu yang kayak ada apa namanya, kayak ada berenang-berenang di dalam itu kadang-kadang menggunakan bahan asli seperti itu Kak? Iya, bunga kering. Bunga kering. Coba Wah, cantik pemirsa. Nah, ini yang ada matanya. Iya. Oh, ada juga yang ini corak insang ya? Iya Kak, benar. Nah, ini corak insangnya apa isinya? Kertas sih. Kertas. Kertas bisa untuk dibikin Ada kertas khusus. Oh, ada kertas khususnya. Oh, cantik sekali. Saya merasa orang Pontianak asli kalau seperti ini ya. Oke. Nah, ini saya mau tanyakan juga nih Kak, kalau misalnya ada pemesanan khusus, misalnya pengen motif-motif khas dari Kalimantan Barat seperti corak insang atau mungkin motif-motif Dayak seperti itu bagaimana Kak? Apakah dari konsumen itu bisa request dia punya barang atau Kakak yang cari? Bisa ke saya yang cari, bisa juga dari mereka yang ada bahannya, saya kerjakannya juga bisa. Oke, itu bahannya seperti apa Kak? Apakah kertas biasa, kain atau yang kain lain? sih, kalau saya nih pakainya kain Lebih ke asli. kain ya? Yang ini pakai kain asli. Oh, ini kain asli? Iya, ini dalamnya kain. Oke, ini dalamnya kain ya. Kain ditempel, habis itu baru dikasih resin gitu ya? Iya. Supaya dia bisa menyatu dengan case-nya ini ya. Berarti sama kayak handphone saya ini dong? Iya, Ini benar. kain ya Kak ya berarti? Iya, kain ya? asli. Wah, keren pemirsa. Jadi buat pemirsa, kalau misalnya mau nih, ya kan punya di rumah ada sesuatu yang ingin dijadikan casing handphone atau cincin dan segala macam, boleh nih datang ke Kak Indah nih, seperti ini kain tapi dibikin jadi case handphone. Oke, nanti Gleri akan berbincang lagi dengan Kak Indah karena masih banyak sekali produk-produk yang ingin Gleri kulik di sini ya. Tapi buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kita Hebat. Oke Kak Indah, nah ini kan ada yang beberapa dari produknya Kak Indah ini ada yang
memunculkan ciri khas dari Kalimantan Barat. Iya, Nah ini benar. idenya seperti apa? Karena kan misalnya kayak cincin ini kan ini full resin kata Glery itu resin ya. Nah ini kan full resin kalau seperti ini. Nah Iya. kalau misalnya dipadukan dengan sesuatu benda atau produk dengan ciri khas Pontianak atau Kalimantan Barat itu bagaimana Kak? Awalnya Mulanya? memang saya ini dulunya anak seni sebenarnya Kak. Oh baik, Iya, seni ya. lebih ke seni tari sebenarnya. Cuma memang ya pecinta seni lah kan. Jadi pengen ngangkat budaya dengan cara yang berbeda, dengan cara saya lah istilahnya. Dan sekarang memang saya mengerjakan resin, pengen nih mengangkat budaya yang ada di kita nih, untuk lebih dikenal lah sama orang. Mikir apa ya produk yang bisa dipakai orang kemana-mana. Pertama mikirnya tas, cuma kalau tas khusus cewek kayaknya kan. Jadi saya mikirnya lebih ke casing HP gitu, biar bisa dibawa kemana-mana. Jadi orang bisa membanggakan khas budaya dia nih dengan cara yang lebih trendy gitu. Gitu ya. Dan casing HP juga universal, cowok cewek Iya, bisa pakai benar. gitu Iya. ya. Kalau misalnya tas kan biasa lebih ke perempuan yang Iya, pakai ya. Oke, idenya menarik sekali Kak. Tapi ini kan ada kolaborasi antara bahan resin dengan bahan yang lain seperti itu kan Kak. Ini Iya. apakah memang Kakak belajar juga otodidak cara memadu-madankannya atau memang atau memang ada tekniknya sendiri gitu untuk memadu-madankan dari bahan baku ke kolaborasi bahan yang lain gitu. Saya otodidak sih Kak. Otodidak lihat Iya. YouTube ya. Iya benar. Dan dicoba-coba, belajar dari pengalaman memang sih. Oke, seperti itu ya. Dan juga untuk produknya Kak Indah ini kan ada yang produknya besar, ada yang kecil. Tergantung varian-varian bentuk nih, kayak misalnya casing HP ini kan besar, pengerjaannya pasti lebih banyak. Nah ini kan kecil seperti cincin. Nah itu ada teknik sendiri nggak Kak? Atau misalnya kesulitan-kesulitan tersendiri, mana yang lebih sulit mengerjakan casing atau mengerjakan mata cincin seperti ini? Casing sih. Oh, Casing pun ternyata lebih besar ya? lebih sulit yang kain sebenarnya. Oh begitu. Oke, kenapa? Kenapa lebih sulit yang Karena banyak Kain. resiko yang bakalan terjadi, misalnya kayak kain ini kan kalau kita nggak benar waktu ngelapisnya, lapisan pertamanya dia bakalan nimbul. gitu? Iya, Oke. jadi memang harus teliti, lebih teliti lah, lebih rapi lagi. Kalau untuk yang case ini ya, case kain. Kalau case yang biasa sih udah lumayan lah pengerjaannya, nggak terlalu sulit. Itu. Berarti yang sulit itu sebenarnya adalah yang berbahan kolaborasi, Iya. misalnya kain dengan resin gitu, atau kertas dengan resin. Kecuali Iya, dengan resin sendiri, Iya, lebih gampang dengan resin full seperti itu. Benar. Oke, kalau misalnya besarnya media, ini kan medianya lebih besar casing dibandingkan mata cincin. Lebih enak ngerjain yang ini apa yang ini? lebih enaknya cincin. Enaknya cincin ya, Iya. karena lebih mudah pengerjaan. Iya, dan Oke. nggak lama pengerjaan. Dan tidak lama. Tapi ini kan kayaknya kain juga ya isinya kan? Bukan, kertas. Oh, ini kertas. Kertas. Kalau misalnya cincin yang isinya kertas, kain sama yang full resin, lebih enak mengerjakan yang mana? Yang kertas. Yang kertas, bukan yang full resin. Oh, sama yang full resin. Ah. Oh, full resin lah. Full resin lebih enak ya. Oke. Tapi kalau misalnya kertas dan kain lebih enak kertas. Pengerjaannya lebih sebentar seperti Iya. itu. Oke, ternyata ada tingkat kerumitan sendiri pemirsa dengan tergantung bahan-bahan yang digunakan Iya, benar. ya. Nah, kalau mungkin untuk proses pewarnaan dan lain-lain segala macam itu ada tekniknya enggak, Kak? Yang pasti saya biasanya lihat Pinterest dulu warna-warnanya. Habis itu langsung aplikasikan aja sih. Oke. Nah, itu saya biasanya warna. Dibuat desain dulu di kertas, baru langsung diaplikasikan di medianya. Oke, baru langsung diaplikasikan. Yang penting intinya warnanya udah dapat dulu nih caranya, habis itu baru ke medianya langsung. Mungkin boleh cerita sedikit apa aja produk yang udah Kak Indah bikin selain casing, selain cincin dan lain-lain. Apa aja? Ada gelang, terus ada tatakan gelas ini. Ini tatakan gelas nih Kak. Iya, Oh, ini juga tatakan gelas Oh, cantik. sama. Nah, ini juga bisa hiasan Hiasan. meja, bisa juga dikasih logo. Mhm. Kalau ini hiasan dinding. Mhm. Ini kemarin pernah ikut lomba sesama resin artis lah. Mhm. Ini se-Indonesia ya, yang waktu hari apa? Hari Kartini enggak salah. Hari batik.
Hari waktu batik. itu. Jadi Oke. mengangkat budaya daerah kita masing-masing. Saya ngirim ini, foto ini, alhamdulillah menang juara 3. Wah, keren. Foto ini juara 3 Kak ya? Iya. Terus ini jam. Oh, Ini jam juga pakai bisa. batu. Kalau yang ini full resin, kalau ini ada medianya. Medianya papan MDF. Oke. Kalau ini full resin yang dipadu-padankan sama kain. Kalau jam ini sulit nggak Kak? Karena ini kan bukan hanya kita sekedar bikin ini ya, bikin media, habis itu dibikin jadi resin dan segala macam. Tapi kan ini ada jam, detik, terus ada baterainya pasti. Iya, Nah, ini benar. sulit nggak nih Kak? Sulit. Sulit banget. Ya? Berapa lama pengerjaan? 2 minggu. 2 minggu pengerjaan. Oke, sulitnya di mana ini Kak? Ini kan kain nih Kak. Boleh Jadi diambil memang nggak, Kak Indah? boleh dong. Boleh ya? Kita coba lihat dulu nih. Nah, nih. Ini kan kain nih. Jadi memang harus cari pola yang bagusnya apa dan bikin naiknya apa gitu kan. Terus pemotongannya juga harus benar. Gitu. Oke, tapi ini kan memang jam asli gitu ya, jam, tapi kita bikin lagi gitu atau bukan? Enggak, ini full resin nih Kak. Full Dia resin, pakai cetakan. Oh, pakai cetakan. Jadi ini bukan jam yang diresinkan gitu, bukan? Bukan. Oh, Gleri pikir tadi ini adalah jam tapi diresinkan gitu. Misalnya kita Bukan. udah punya jam jadi nih, terus kita Enggak. bikin lagi. Oh, enggak. Enggak. Oh, keren. Berarti Jadi mulainya ini dari full, awal. full resin, nanti baru dibolongin tengahnya. Oh, Dibor. astaga, Makanya pengerjaan keren. suami itu. Keren, luar biasa. Oke, bisa disesuaikan ya detik, menit, dan lain-lainnya bisa, bisa. ya. Oke, keren banget pemirsa. Tadi Gleri pikir ini jamnya memang, misalnya kita beli jam, habis itu jamnya itu dibikin diresinin gitu. Ternyata ini dibikin full, itu semuanya dikerjakan oleh Kak Indah beserta dengan suami. Wah, keren banget nih Kak. Dan ini 2 minggu pengerjaan. Ya. Boleh tahu nggak harganya misalnya segini berapa? Itu Kisaran berapa? dari 600 ke atas. 600 ke atas ya, keren. Keren loh pemirsa ya, jam dibikin sendiri. Ya kan, satu-satunya di dunia loh ini pemirsa ya. Iya, memang Oke, kami keren. kan via custom Kak. Jadi memang bisa dimasukkan foto, bisa masukkan logo. Jadi lebih apa ya? Lebih ke custom lah gitu. Iya. Jadi punya bisa. pribadi sendiri, Iya benar. hanya kita yang Satu-satunya, punya, iya satu-satunya benar. gitu ya. Jadi buat pemirsa, ternyata tidak hanya motif-motif Kalimantan Barat aja. Misalnya buat pemirsa yang ada di rumah pengen custom nih foto keluarga, ya kan, foto keluarga lengkap, boleh nih nanti hubungi Kak Indah gitu kan. Kak Indah, ini kita ada foto keluarga nih, bisa nggak dijadiin jam dinding gitu? Bisa dong. Kemarin ya, sih kan? ada pesanan apa ya buat ini gift untuk orang nikah, buat jam sebesar ini yang dikirim ke Brunei, alhamdulillah. Oh, Brunei ya, sampai Iya. ya. Oke, baik. Nah, ini juga saya mau tanyakan ke Kak Indah nih untuk promosinya sendiri, pemasarannya sendiri. Ini selain di Pontianak, Kalimantan Barat, ini nyampe kemana nih orang-orang tahu nih tentang ini? Kemarin kalau yang untuk jam itu custom kan, itu kirim ke Brunei. Terus ada juga Rehal, tempat Al-Quran, itu pernah ke Singapura. Ternyata sudah dari mancanegara di luar Pulau Kalimantan, bahkan Indonesia sudah tahu ya tentang hasil-hasil kerajinan dari Kak Indah. Iya. Dan juga beberapa Kak Indah juga sudah mengirimkan produk-produk ke sana pastinya ya. Iya. Oke, nah ini untuk tadi kita sudah bicarakan beberapa produk, ada cincin, ada jam juga bahkan yang pengerjaannya sampai 2 minggu. Terus ini ada gantungan kunci ya Kak ya? Kayaknya gantungan kunci ini paling banyak peminat sepertinya. Benar. Nah kan, karena Iya. ini memang nih kelihatannya keren sekali, ada apa namanya kayak alfabet gitu ya kayak misalnya untuk bikin nama gitu kan, atau huruf depan namanya misalnya Gleri, misalnya huruf G Iya, gitu. dimasukkan tulisan glerinya juga bisa. Oh bisa? Bisa. Oh keren banget ya. Oke, ini juga paling banyak nih ya. Selain ini yang paling banyak diminati oleh customer yang mana nih Kak? Gelang sih. Gelang juga memang. Sama ini nih. case handphone. Oh ini coba Kami Gleri kan lihat. memang biasa turun buka stand Kak. Ini Gleri simpan di sini ya. Iya. Sebentar. Bisa. Ih takut Gleri. Gini. Oke. Ih takut jatuh. Oke, berarti yang lain itu ada ini ya, ini Gelang. Gelang, oke. Wah, ini juga keren nih pemirsa, gelang ya. Buat cewek-cewek nih biasanya yang suka pakai perhiasan-perhiasan, misalnya yang berbeda dari yang biasa kan perhiasan kan ada banyak jenis ya, ada perhiasan yang dari manik atau dari anyaman-anyaman atau misalnya ada dari apa dan lain-lain. Nah, kalau ini dari
resin, Resin, ya, full iya. resin Iya, ya. benar. Oke, keren banget pemirsa nih. Kalau misalnya ada yang suka. Nah, kalau misalnya produk yang paling berkesan sampai saat ini dari Kak Indah. Waktu itu ada pesanan dari ibu-ibu PKK dari Kuburaya yang minta buat apa ya, wall art yang untuk pelepasan Ibu Gubernur waktu itu. Oh, oke. Dan- Berarti itu baru-baru ini ya masih pelepasan baru-baru gubernur ini. dan ibu ya waktu itu ya. Dan ukurannya lumayan besar, 40 kali 50, Wow. dan waktu pengerjaannya lumayan cepat, Mm-mm. sekitar 1 harian. 1 hari sebesar apa itu Kak? 40 kali 40 kali mungkin 40. besar lah. Saya waktu itu bawa pakai motor begini. Wah, itu 1 harian. Dan Ya. itu bisa jadi dalam 1 hari, kan ada proses pengeringan dan Iya, lain-lain benar. pasti kan. Karena 12 jam itu kan, jadi waktu sore, pesannya siang, sore langsung buat, subuhnya langsung top coating, Wah. dan sorenya lagi langsung diantar. Dan itu memang betul-betul berkesan buat Kak Indah. Iya ya? banget. Karena pengerjaannya secepat kilat. Iya benar, tapi ada rasa bangga ya pastinya, karya kita bisa dilihat Ibu Gubernur pastinya. Iya, dan pastinya itu kenang-kenangan yang pasti akan dia pegang Iya. terus ya. Iya, karena kalau memang tahan kan resin. Gitu. Oke, itu jadi yang paling berkesan menurut Kak Indah yang sudah dengan susah payah dibuat tapi tetap membuat bangga Kak Iya, Indah benar. juga dengan hasil karya Kak Indah, sudah dikenal oleh orang, salah seorang yang nomor 1 yang ada di Kalimantan Barat pada saat itu. Kedepannya, inovasi Kak Indah sendiri untuk memasarkan produk-produk Kak Indah ini ada nggak kedepannya? Kedepannya sih memang kami sekarang sering ya Kak ikut-ikut buka stand gitu. Terus yang pastinya kita bakalan gencarkan online-nya. Via online-nya. Terus memang rencana kami kepingin mudah-mudahan diijabah Allah, kepingin jadi supplier Wah, di sini. keren, amin, amin. Karena memang kesusahan kan cari barang, cari bahan. Jadi mudah-mudahan kami di sini bisa jadi supplier untuk teman-teman resin artis yang kepengen belajar, atau anak-anak sekolah yang kepengen belajar resin bisa juga beli di kami gitu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk permintaan dari konsumen sendiri, ini sampai saat ini alhamdulillah berjalan lancar dan juga banyak pastinya Kak yang permintaan dari konsumen. Nah, tadi Kak Indah selain untuk mempromosikan ini bersama masyarakat yang ada di luar sana kan melalui media sosial juga. Kalau misalnya boleh di-spill ke pemirsa yang ada di rumah untuk media sosialnya Kak Indah? Media sosialnya ada di Instagram, TikTok juga ada, Facebook juga ada, namanya juga sama @incrafting. @incrafting. Ya, benar. Oke, jadi buat pemirsa yang mau tahu produk-produk apa aja yang sudah diproduksikan oleh Kak Indah, boleh silahkan di Instagram ada innya pakai IND gitu kan Iya, ya? benar, IND. IND. Nah, IND IND Crafting. Crafting. Jadi silahkan kunjungi, atau mungkin yang mau tanya-tanya dengan Kak Indah boleh silahkan, misalnya mau nanya-nanya dari bahan-bahan apa aja yang bisa disiapkan dan lain-lain dan seperti apa, boleh silahkan langsung menghubungi Kak Indah. Baik pemirsa, terima kasih. Yang pastinya ini adalah obrolan Glery bersama dengan Kak Indah, salah seorang pengrajin berbahan dasar resin yang pastinya senantiasa hari ini telah memberikan informasi-informasi menarik buat kita semua. Sekali lagi terima kasih buat Kak Indah. Ya, Semoga sama-sama. usahanya lancar, Amin, ya Allah. semakin besar, semakin Amin, banyak amin. dikenal masyarakat, tidak hanya Kalimantan Barat tapi Amin, sampai ya. mancanegara Kak Amin. Indah ya. Tetap semangat ya bersama dengan suami Insya untuk Allah. produksi bahan-bahan yang lainnya. Dan buat Anda yang saat ini sedang melakukan usaha UMKM, tetap selalu semangat dan jangan lupa tetap terus berinovasi, mengembangkan bisnisnya sampai dengan nanti bisnis Anda semuanya bisa dikenal seluruh dunia. Oke, terima kasih sekali lagi buat pemirsa yang ada di rumah. Dan akhir kata, saya Glery N. Samori beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih buat pemirsa yang ada di rumah. UMKM bangkit, kita hebat.